Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PRT Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Mojokerto, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Fasnas atau Fasilitator Nasional, yang terhormat calon fasilitator daerah, yang terhormat Bapak Ibu undangan di praktik baik BK Hebat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini dalam keadaan sehat walafiat menghadiri acara berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami untuk mengawali jalannya acara. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon Bapak Ibu undangan berdiri. Tanah airku, tanah kita, di sana aku berdiri, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Yusuf Utomo SPD. Kami persilakan. Ya, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini memenuhi undangan dari Bapak Purnomo, Ibu Bayu, dan Bu Nita pada acara berbagi praktek baik 7 jurus BK. Satu itu apa sih? Jurus 5 itu apa sih? Nanti Bapak Ibu Guru akan menerima itu semua dari beliau-beliau berdua. Ya, nanti kedepannya semua guru akan mendapatkan pengibasan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzatika wa 'azimi sultanik. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini saya akan menyampaikan berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat, yaitu jurus pertama yaitu kenali potensi diri. Kita tahu anak-anak kita memiliki berbagai macam karakter dan potensi yang mungkin akan sangat luar biasa kalau kita bisa memanfaatkannya, kalau kita bisa melihat mereka. Jadi jurus pertama ini berencananya untuk dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar bagi anak-anak yang aman, nyaman, menggembirakan, serta untuk membentuk generasi yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Salah satunya juga mungkin tentang permasalahan anak-anak yang mungkin sekarang yang lebih cenderung ke gadget, ataupun mereka yang cenderung bermain tanpa melakukan hal-hal yang itu mungkin kurang bertanggung jawab. Selanjutnya Bunita. Nah, untuk mengetahui potensi anak-anak, sebenarnya dari jurus 1 sendiri itu ada 3 hal, yaitu dengan menggunakan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yang kedua atau dengan gaya belajar atau learning style, yang ketiga yaitu bakat dan minat. Bapak Ibu, kemarin sekolah kita sudah mengadakan tes IQ yang kemarin bekerja sama dengan Bu Hainia, dan itu biasanya mencakup tentang kecerdasan majemuk juga bakat minat. Oleh karena itu kali ini baik saya hanya menggunakan tentang gaya belajar saja, karena 2 hal tadi sudah tercantum pada kegiatan IQ yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Penggunaan gaya belajar ini, asesmen ini merupakan asesmen gaya belajar ini diperlukan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan preferensi kognitif mereka. Nah, mereka ini kan biasanya belajarnya macam-macam. Ada yang suka sambil main, dengerin musik, atau mungkin juga ada yang suka sambil melihat gambar-gambar yang berwarna-warni, ataupun juga ada yang suka dengan bergerak. Nah, kalau misalnya kita mengetahui gaya belajarnya anak-anak, harapannya Bapak Ibu guru sekalian, kita bisa memotivasi mereka untuk belajarnya sesuai dengan gaya belajar mereka. TSM 1 lebih banyak yang auditori, kalau di TSM 2 dan 3 paling banyak itu kinestetik.
kinestetik visual. Jadi makanya kalau misalnya Bu Aris melihatkan mereka seperti ini terus kayak umek terus lah. Nggih Bu termon kayak gitiran seperti itu. Jadi memang cocok dengan tipe gaya belajar mereka yang memang mereka nggak bisa diam, lebih cenderung aktif seperti itu. Monggo penelitian selanjutnya. Lah ini kegiatan kami kemarin waktu melakukan praktik baik asesmen pada kelas 10 TSM 1 kemarin. Jadi mereka menggunakan ponsel mereka untuk menginput tadi gaya belajar mereka yang mereka miliki seperti apa. Jadi rekomendasi kemarin yang saya buat yaitu meminta anak-anak membuat jadwal belajar yang konsisten dan struktur, terus membantu siswa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan minim gangguan. Selanjutnya mengajarkan teknik seperti Pomodoro untuk menjaga fokus dan produktivitas, serta meminta anak-anak untuk merangkum materi dengan caranya sendiri dan minta mereka untuk sering berlatih soal. Selanjutnya motivasi anak-anak untuk bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran, kuis, online, atau video edukasi. Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke yang praktik baik jurus kelima yaitu jalin koneksi. Jadi pada dasarnya permasalahannya seperti ini gitu. Kalau saya kemarin sempat melakukan konseling individu yang saya pakai untuk praktik baik pada anak kelas 11 TSM 2 kebetulan. Jadi dia ada beberapa kali dia tidak masuk sekolah karena ada berbagai permasalahan dan sebagainya. Ternyata ada hal yang mengharuskan dia untuk tidak masuk sekolah. Yang kemarin kalau praktik baik saya kemarin, dia ingin merasakan ya, gimana sih rasanya kerja seperti itu. Dan ternyata dia membuktikan rasanya kerja itu seperti apa. Jadinya rodok-rodok jadi mengganggu pelajarannya dia. Soalnya setelah bekerja dia nggak langsung pulang, tapi main dulu sama teman-temannya sampai larut, besoknya kesiangan dan tidak masuk sekolah. Seperti itu saja kita. Ini adalah salah satu keterampilan tadi ya untuk membuka percakapan. Nah, kita diajarin untuk badannya agak condok ke depan untuk mendengarkan anak-anak. Itu yang SS-nya itu squarity ya Bu ya, menghadap murid secara langsung, posisi tubuhnya terbuka, tidak boleh menyilang atau apa, jadi harus terbuka. Terus yang kita melakukan koreksi sama anak-anak, mengingatkan tindakan mereka yang salah, kita usahakan untuk membuat koneksi sama mereka, biar mereka bisa menerima kita dulu, baru kita bisa mengingatkan mereka. Ini loh nak yang salah, yang perlu kamu perbaiki yang di sini, mungkin seperti itu. Selanjutnya Bunita. Ini ada segitiga restitusi kalau di istilah kami ya, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinannya. Jadi dari sini nanti anak-anak diajak untuk berpikir gimana sih, apakah tindakan mereka itu bertanggung jawab apa enggak. Kalau bertanggung jawab, ayo kita lanjutkan. Kalau tidak bertanggung jawab, gimana itu bisa kita stop gitu ya. Selanjutnya Bunita. Ini kemarin saya pakai teknik realita ya Bu ya. Jadi pertama mengidentifikasi tadi, misalnya si anak tadi kok tadi pengennya bekerja tadi, terus kita melakukan identifikasi tindakan dan arah individu saat ini. Ternyata selain bekerja, dia harus bisa lulus sekolah, dia harus bisa dapat nilai yang bagus. Selanjutnya kita evaluasi apakah tindakannya si anak tadi benar nggak sih. Oh ternyata kalau bekerja sama bermain saya harus bisa saya tidak akan bisa mendapatkan nilai yang bagus, saya bisa jadi mungkin tidak naik, atau bisa jadi saya nggak dapat ijazah. Selanjutnya kita membuat perencanaan gimana bikin perilaku baru yang bertanggung jawab, gimana caranya kamu untuk bisa tetap bekerja tapi dapat lulus, dapat ijazah gitu. Nah, mungkin dengan cara kemarin si anak menentukan bikin planning kayak schedule time gitu ya. Jadi di jadwal kapan dia bekerja, kapan dia belajar, dan kapan dia bermain, yang itu tidak akan mengganggu sekolahnya dia. Selanjutnya Bunita. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari RPL dan sebagainya mungkin nanti kapan-kapan bisa saya sampaikan. Seperti itu, terima kasih. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ya sudah, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.